Selamat pagi, kami dari kelas 3 kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai klasifikasi jenis sampah menggunakan Senet. Nah, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Audrey Alicia Aldora, yang kemudian ada Tabah Ahmad Bintang, lalu ada Aulia Intan Safira, lalu ada Ayub Bahrudin, dan yang terakhir ada Azhar Febrista. Nah, jadi yang akan kita bahas pada presentasi ini, yang pertama itu ada background, yang kedua ada data loading dan cleaning, yang ketiga ada exploratory data analysis atau EDA, yang keempat ada futuring engineering dan model arsitektur definition, dan yang kelima ada conclusion. Nah, jadi background dari proyek kami sendiri ini untuk mengembangkan model klasifikasi gambar yang mampu mengenali dan mengategorikan 6 jenis sampah, yaitu baterai, kaca, logam, organik, kertas, dan plastik, menggunakan teknik transfer learning dengan arsitektur dan senet. Proses ini dimulai dengan pengumpulan dataset gambar yang beragam, diikuti dengan para pemrosesan data yang mencakup resize, normalisasi, remove, duplikasi, dan augmentasi gambar untuk meningkatkan variasi dataset. Nah, manfaat dari proyek kami ini yang pertama untuk peningkatan efisiensi pengelolaan sampah, yang kedua untuk pengurangan kesalahpahaman pemilihan, yang ketiga untuk mendukung program daur ulang, yang empat untuk peningkatan kesadaran lingkungan, yang kelima untuk efisiensi sumber daya, yang keenam untuk pengembangan teknologi berbasis AI, yang ketujuh untuk kontribusi terhadap penelitian ilmiah, yang kedelapan ada pengurangan dampak lingkungan negatif, dan yang terakhir untuk mendorong inovasi dalam sistem pemilihan otomatis. Nah, yang pertama itu ada data loading dan cleaning. Jadi data loading itu merupakan proses pemuatan data gambar ke dalam memori atau lingkup pemrograman untuk melatih model deep learning. Nah, sedangkan untuk data cleaning sendiri merupakan proses pembersihan data dari kesalahan agar data yang digunakan dalam pelatihan valid. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengambil dataset dan mengekstrak direktori. Nah, jadi kode di sini itu mendefinisikan direktori dasar untuk dataset dan mendeklarasikan subdirektori untuk setiap jenis dataset seperti baterai, glass, metal, organik, paper, dan plastik. Yang kemudian kode tersebut menggabungkan direktori dasar dengan nama subdirektori untuk menghasilkan path lengkap untuk setiap dataset guna mencetak path tersebut ke dalam layar. Nah, yang selanjutnya itu yang kita lakukan adalah menghitung jumlah dataset. Jadi yang dihitung di sini adalah jumlah file gambar, baterai, plastik, gelas, paper, organik, serta metal. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menampilkan 5 data citra random pada setiap kelasnya. Nah, jadi kode ini mendefinisikan fungsi yang menampilkan sejumlah gambar acak dari setiap kelas pada folder dataset itu. Nah, fungsi ini berguna untuk memeriksa keberadaan dan isi folder dari kelas, lalu menampilkan gambar-gambar tersebut secara acak dengan ukuran dan judul yang sesuai, yang kemudian memanggil fungsi ini dengan direktori dataset dan daftar kelas yang lebih spesifik lagi. Nah, ini merupakan contohnya nih, contoh dari gambar glass, metal, organik, paper, plastik, dan baterainya. Nah, yang selanjutnya langkah yang kita lakukan itu adalah meresize image dataset. Nah, proses ini melibatkan mengubah dimensi gambar menjadi ukuran tertentu yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan model yang digunakan. Nah, kode ini sendiri mendefinisikan fungsi resize image in directory untuk meresize semua gambar dalam directory yang ukurannya 256 dikali 256 pixel dan penyimpanannya dimasukkan ke dalam directory output. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah menormalisasi. Jadi normalisasi ini merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam praprosesan data sendiri, yang gunanya untuk meningkatkan efisiensi dari kinerja model tersebut. Nah, dalam proses normalisasi ini yang kita lakukan adalah min-max scaling, yang itu mengubah nilai pixel gambar dari rentang 0,1 dan kemudian dikonversikan dari rentang 0,255, yang kemudian disimpan sebagai gambar. Nah, selanjutnya itu yang kita lakukan adalah meremove duplikasi. Jadi kode di sini tuh mendefinisikan fungsi untuk menghapus gambar duplikat dari direktori input dan penyimpanan gambar unik ke direktori output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya yakni remove augmentasi, yakni mengambil directory dari remove duplikasi. Next. Langkah yang pertama kita mengambil citra gambar dari directory remove duplikasi, kemudian kita proses menjadi, kita deklarasikan augmentasi dataset dengan melakukan beberapa parameter di antaranya horizontal flip, vertical flip, rotasi, perubahan brightness, dan juga blur. Kemudian kita kembalikan dan kita simpan ke dalam directory augmentasi dataset. Next. Untuk selanjutnya, setelah proses klinik dilakukan, kita menampilkan 5 data citra random pada setiap kelas. Dalam hal ini kita mengambil dari directory augmentasi dataset. Kemudian kita mengambil 5 sampel pada setiap kelas. Next. Kemudian dapat dilihat pada gambar berikut kita mengambil 5 data pada setiap kelas, yang mana terlihat ukuran citra telah sama dan juga proses augmentasi telah dijalankan. Oke, next. Kemudian eksplorasi data analis atau EDA. Dalam konteks deep learning, EDA merupakan proses awal untuk menganalisis dataset guna memahami karakteristik utamanya sebelum membuat model prediksi atau inferensial. Di mana dalam tahapan ini kita melakukan beberapa skenario pemrosesan di antaranya menghitung jumlah data pada setiap kelas, membatasi jumlah data, display sampel data, distribusi kelas, distribusi ukuran gambar, dan juga distribusi intensitas pixel. Oke, next. Langkah yang pertama, kita perlu menghitung jumlah data pada setiap kelas dengan mengambil dari directory augmentasi dataset. Kemudian kita rubah menjadi data frame dengan 2 kolom, yakni image dan label. Kemudian kita menghitung jumlah data pada setiap kelas dengan menggunakan fungsi count. Terlihat di sini pada kelas Fitri memiliki data 3.875 dan juga paper 3.000. Kemudian kita membatasi jumlah data atau function jumlah, membatasi jumlah data, yang mana berfungsi untuk menjaga stabilitas pembobotan pada setiap kelas. Yang pertama, kita mengambil data dari directory augmentasi dataset, kemudian menghitung keseluruhan data pada setiap kelas, dan meng-threshold keseluruhan file menjadi 3.000. Kemudian kita memastikan dengan menghitung ulang jumlah pada setiap kelas setelah proses pembatasan selesai. Dengan fungsi count, di sini terlihat keseluruhan data pada setiap kelas telah sama menjadi 3.000. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini menjelaskan tentang display sample image. Nah, di sini display sample image dengan def-nya itu display sample image dan di terdapat df, class, dan sampel per class. Nah, di sini sampel per class itu ada 5. Jadi kita itu menampilkan 5 sampel yang per kelas dengan secara pengambilan secara acak dari data frame, menampilkan pada subplot yang sesuai dengan menarasikan sumbu gambar dan beri judul nama kelas pada gambar pertama. Selanjutnya, nah, di sini pada slide 20, sesuai pada slide yang sebelumnya, jadi kita menampilkan sampel per kelasnya berjumlah 5. Jadi per kelasnya battery, kelas, metal, organik, dan lain-lainnya itu kita ambil sampelnya acak 5. Selanjutnya, nah, pada distribusi kelas, nah ini fungsi dari plot kelas distribusi itu membuat plot barang yang menunjukkan distribusi jumlah sampel pada setiap data frame. Menggunakan Seaborn dan Matplotlib, fungsi ini menampilkan plot dengan ukuran 10x6, maksudnya 10x6 ini ukurannya apa? Ukurannya bagannya, memberi judul kelas distribution. Nah, di sini hasilnya itu adalah 3.000 yang disesuaikan pada setiap kelas sesuai penjelasan pada KAI pada slide 18. Selanjutnya, nah, pada slide
ke-22 menjelaskan tentang distribusi kelas. Nah, distribusi kelas ini mengambil lajur pada label dari setiap kelas folder dataset yang ditentukan. Fungsi ini menerima 3 parameter, yakni base folder, class, dan 6 image, seperti yang pada itu. Nah, terus di sini gambar yang diambil setiap kelas. Fungsi ini membuat sebuah dictionary data untuk menyimpan lajur gambar dan label. Untuk setiap kelas, fungsi ini masuk ke dalam folder yang sesuai, mengambil sesuai gambar data yang diinginkan, dan menyimpan jalur pada gambar beserta labelnya dalam dictionary data. Selanjutnya, nah, pada slide 23 ini menjelaskan tentang distribusi ukuran gambar dan di gambar yang data frame yang berisi lajur gambar. Fungsi ini membuka pada setiap gambar data frame untuk mendapatkan ukurannya, menyimpan lebar dan gambar dalam menyimpan lebar dan tinggi gambar dalam 2 gambar. Selanjutnya, ini menunjukkan distribusi dan tinggi gambar yang berisi lajur histogram sebelah kiri dan kanan, ya ini sesuai dengan lebar ini 256 pixel. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua gambar dalam dataset memiliki dimensi yang konsisten. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, pada slide 24, nah di sini ada distribusi interpixel, yakni menampilkan distribusi dari gambar dalam data frame dengan mengkonversi setiap gambar di skala warna abu-abu dengan menginputkan semua nilai pixelnya. Nah, di sini kita lihat di hasilnya distribution of intensitas pixel, itu kurvanya itu cenderung stabil dan distribusinya secara merata. Jadi, eh, untuk ukurannya itu lumayan bagus. Mungkin untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Azhar. Baik, selanjutnya adalah fitur engineering dan model arsitektur. Fitur engineering adalah proses mengubah data mentah menjadi fitur yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja model machine learning. Dan model arsitektur adalah desain dan struktur model machine learning. Ini mencakup pilihan jenis model, jumlah lapisan, jenis lapisan, dan bagaimana lapisan tersebut dihubungkan. Next. Pada langkah pertama, kita membuat variabel masing-masing kelas dan base folder yang berisikan dataset yang sudah diaugmentasi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, membuat data frame dengan kolom direktori gambar dan label atau kelas. Selanjutnya, membagi dataset menjadi 80% data latih, 10% data validasi, dan 10% data uji. Bisa dilihat di situ ada data latih sebanyak 14.400 gambar dan data valid dan data uji terdapat 1.800 gambar. Selanjutnya dibuat variabel generator pada data latih, data validasi, dan data uji dengan menetapkan ukuran gambar sebesar 224 dikali 224 pixel. Next. Oke, selanjutnya di sini akan menampilkan beberapa gambar dari setiap kelasnya. Di situ terlihat bahwa gambar memiliki ukuran yang sama dan terlihat diputar. Itu adalah hasil dari proses augmentasi. Oke, next. Nah, di sini kita mendefinisikan model. Model yang akan dipakai pada proyek ini adalah DenseNet 121 dengan input ukuran gambar yang sama, yaitu 224 pixel. Yang pertama, kita menambahkan layer global average pooling dan menambahkan layer dense dengan 1024 neuron dengan menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Selanjutnya, kita menambahkan layer output dengan fungsi aktivasi softmax. Oke, selanjutnya model dikompil dengan optimizer Adam dan dicetak hasil modelnya. Bisa dilihat di situ kita mendapatkan 8 juta parameter yang terdiri dari 1 juta parameter dapat dilatih dan 7 juta parameter tidak dapat dilatih. Karena parameter yang dapat dilatih lebih sedikit sehingga dapat mempercepat proses pelatihan. Oke, next.
Oke, proses selanjutnya adalah proses training dengan epoch sebanyak 20 dan menggunakan fungsi early stopping untuk mencegah overfitting. Bisa dilihat pada proses training tersebut, eh, model berhenti pada epoch 14. Next. Oke, ini adalah grafik hasil pelatihan model yang terhenti pada epoch 14. Terlihat pada grafik akurasi dan loss, garis antara training dan validasi mulai berjauhan pada epoch 10 ke atas. Itulah yang menyebabkan proses pelatihan model terhenti. Oke, next. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap variabel test generator. Lalu ditampilkan classification report dan confusion matrix untuk evaluasi model. Terlihat presisi, recall, dan advance score yang didapat setiap model mencapai di atas 0,9 dan akurasi yang didapat sebesar 0,96. Oke, next. Selanjutnya terlihat confusion matrix sebagai berikut. Dalam confusion matrix itu ada sumbu predik dan sumbu true. Nah, jika kedua sumbu itu bertemu, maka prediksi itu benar. Di sini bisa dilihat terdapat diagonal berwarna biru tua. Nah, itu adalah jumlah prediksi yang benar. Dan jika nilai pada diagonal tersebut dijumlahkan dan dibagi jumlah data tes, maka akan menghasilkan nilai 0,96. Nilai tersebutlah yang menjadikan nilai akurasi model ini sebesar 0,96. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Oke, kesimpulan dari proyek model kami menggunakan arsitektur DenseNet yang telah kami latih, yang mana arsitektur itu menunjukkan akurasi rata-rata sekitar 96%. 96%. Pada kelas organik dan baterai, nilai dari model ini mendekati 99%, kelas kaca, metal, dan juga paper berkisar 94%. Dan terakhir pada kelas plastik menunjukkan nilai yang lebih rendah dari kelas sebelumnya, yaitu sekitar 93%. Oke, saya akan lanjut saja ke bagian deployment-nya. Baik, di sini terdapat beberapa folder utama, itu seperti statik. Ini untuk aset, untuk menyimpan seperti gambar-gambar, dan juga style.css dan javascript.js. Kemudian di sini ada templates, di mana file ini berisi index.html yang merupakan halaman utama dari web kami. Kemudian ada instruction.html. Ini akan dipanggil ketika di bagian result.html ini, yaitu untuk memanggil cara penanggulangan dari si kelas-kelasnya. Nanti akan saya tunjukkan cara uh, guys, sorry. Baik, di sini terdapat beberapa folder utama untuk pembangunan web kami. Ada statik, yaitu untuk tempat penyimpanan aset, di mana di sini juga terdapat style.css dan juga javascript.js. Kemudian di sini ada templates yang terdapat 4 file utama, yaitu index.html untuk menyimpan web utama kami. Kemudian ada instruction.html, kemudian result.html untuk menyimpan hasil prediksi secara keseluruhannya. Kemudian ini untuk uploadnya, untuk user dapat mengunggah gambar. Kemudian di sini ada folder upload, yaitu tempat penyimpanan sementara ketika
deploy, yang mana kami deploy di app.python kami menggunakan function load model ini. Kami langsung jalankan saja. Nah, ini dia program kami, yaitu Waste Classification, yang mana ini merupakan aplikasi web berbasis Flash yang kami kembangkan untuk mengklasifikasikan jenis sampah berdasarkan gambar yang diunggah oleh user. Aplikasi ini menggunakan teknologi model deep learning untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan sampah sesuai dengan materialnya. Kelas yang kami gunakan yaitu ada 6. Pertama paper, petri, plastik, metal, organik, dan juga glass. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya. Nah, di bagian sini yaitu untuk user dapat mengupload gambarnya. Contohnya seperti ini. Nah, akan muncul halaman classification result. Di sini memprediksi kelas apa, yaitu kelas metal, sesuai dengan gambarnya, atau logam, dengan confidence sekitar 99%, dan juga di sini ada definisinya mengenai apa itu metal, dan juga cara penanggulangannya seperti pengumpulan terpisah, daur ulangnya bagaimana, dan juga cara menjual logamnya, logam bekas. Oke, di sini saya akan mencontohkan gambar dari luar. Misalkan saya memiliki gambar baterai. Saya akan mencoba upload menggunakan gambar yang telah saya download. Ini untuk baterai. Kemudian saya upload lagi gambar kedua. Ini untuk kelas kaca. Ini untuk kertas dengan hasil prediksinya 99%. Kemudian ini untuk organik dengan menggunakan gambar roti. Ini untuk logam. Dan yang terakhir, ini klasifikasi untuk gambar plastik dengan akurasi sekitar 99%. Oke, mungkin itu saja untuk deployment-nya. Saya kembalikan ke teman-teman. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.